warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Batu yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini, yaitu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teladan terbaik dalam kesabaran dan pengendalian diri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syahrul Ramadan kita sebut dengan bulan pengendalian diri, di mana kita diajarkan untuk menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan amarah, dan menahan semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Akan tetapi, mengapa kita sering gagal mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari? Kita mampu menahan makan 13 jam, tapi sulit menahan untuk tidak menengok smartphone selama 13 menit saja. Kita mampu bangun untuk makan sahur, tapi sulit bangun dari kesadaran sosial dan empati terhadap lingkungan sekitar. Kita kuat tidak minum seharian, tapi tidak kuat menahan dorongan berlomba gengsi dan pamer gaya hidup berlebih. Disinilah kita perlu memahami kembali hakikat puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Takwa dalam artian berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa bukan hanya ritual, tapi kesadaran lahir dan batin. Salah satu bentuk kegagalan pengendalian diri di bulan Ramadan adalah urusan konsumsi dan gaya hidup. Ramadan yang seharusnya mengajarkan kesederhanaan justru berubah menjadi festival konsumsi. Meja berbuka penuh berlebihan. Diskon Ramadan diburu tanpa kendali. Media sosial dipenuhi pamer hidangan, outfit lebaran, belanja takjil, bahkan pamer ibadah. Kita menahan lapar di siang hari, tetapi melampiaskan nafsu belanja di malam hari. Padahal Allah mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berlebih-lebihan. Islam tidak melarang kita untuk menikmati nikmat dunia, tapi Islam melarang berlebihan, karena berlebihan adalah tanda nafsu yang tidak terkendali. Ironisnya, ketika Ramadan hampir berakhir, sebagian dari kita justru mulai sibuk dengan urusan dunia. Pusat perbelanjaan semakin ramai, keranjang belanja online semakin penuh, media sosial semakin dipenuhi pamer persiapan Lebaran. Kita mulai sibuk memilih baju, memilih kue, memilih dekorasi, akan tetapi lupa memilih waktu terbaik untuk bermunajat. Padahal di 10 malam terakhir inilah terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pengendalian diri di 10 malam terakhir berarti menggeser prioritas. Dari sibuk belanja menjadi sibuk berdoa. Dari scroll media sosial menjadi membuka mushaf. Dari mengejar diskon menjadi mengejar ampunan. Inilah momen kita menguji diri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita jadikan 10 malam terakhir sebagai puncak latihan pengendalian diri. Tahan diri untuk tidak berkadang terlalu malam. Tahan diri untuk tidak terlalu kenyang saat berbuka. Tahan diri untuk tidak tenggelam dalam obrolan yang sia-sia. Dan tahan diri untuk menunda taubat. Mari kita ganti dengan qiyamul lail, meski hanya beberapa rakaat dengan khusyuk. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, memperbanyak istighfar dan doa, memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika Ramadan adalah madrasah, maka 10 malam terakhir adalah ujian akhirnya. Jika siang hari adalah latihan fisik, maka malam hari adalah latihan rohani. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita ingin keluar dari Ramadan ini hanya dengan rasa lapar, ataukah dengan jiwa yang lebih matang dan lebih bertakwa? Semoga 10 malam terakhir ini benar-benar menjadi titik balik dari konsumtif menjadi sederhana, dari reaktif menjadi sabar, dari lalai menjadi sadar, dan dari biasa-biasa saja menjadi hamba yang bersungguh-sungguh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita di sisa Ramadan ini. Kita jadikan Ramadan sebagai momentum membersihkan hati dari kesombongan, menenangkan jiwa dari kegelisahan, dan mengendalikan nafsu dari sikap berlebihan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tidak hanya kuat menahan lapar, tapi juga kuat menahan ego. Tidak hanya rajin dalam beribadah, tetapi juga matang dalam akhlak. Tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab. Akhirnya, mari kita berdoa, ya Allah, latihlah kami menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri dalam sepi maupun ramai, dalam kekurangan maupun kelapangan, di dunia nyata maupun di dunia maya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.